wasiat di mana terdapat di bawah pohon. Saat itu, seorang ayah Sadam menelusuri di mana adanya kabar berita kotak wasiat yang ditemukan oleh seseorang pemulung. Tentu saja alokasinya adalah di pinggir kota, di mana lingkupnya masih seperti perkampungan umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTube serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya penemuan kotak wasiat yang ditemukan oleh seorang pemulung di pinggir kota. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita simak sama-sama hasil penelusuran dari Ayah Sadam. Kita kupas bersama sehingga Anda tahu kisah selengkapnya. Saat itu, pagi hari jam 6, ada seseorang pemulung dengan rajinnya mencari botol-botol bekas yang ada. Namun di sisi lain, dia merasa dikejutkan adanya kotak wasiat. Memang jelas tulisannya di kotak adalah kotak wasiat yang terdapat di bawah pohon pisang. Saat itu, dia hampir tidak percaya karena di bawah pohon pisang adalah sering seorang tukang pemulung suka memungut botol-botol yang ada di lingkungan tersebut. Kotak yang dimaksud adalah kotak wasiat juga hanya terlihat sedikit. Namun orang tersebut begitu teliti melihat sesuatu yang ganjil. Karena di atas kotak tersebut adalah batu permata yang menempel di tutup kotak tersebut, sehingga begitu dilihat dengan sedikit cahaya berkilau, disitulah dia penasaran, lantas diambillah kotak tersebut. Begitu dibersihkan, karena kotor dengan bercampur dengan tanah, hampir sebagian tertutup oleh tanah. Kebetulan memang batu permatanya yang terlihat begitu jelas berkilau. Lantas kotak itu digerak-gerakin, dia merasa penasaran ada apakah di dalam kotak tersebut. Kenapa tulisannya kotak wasiat, kata orang tersebut bergumam demikian. Lantas begitu seorang sedang bersih-bersih kotak tersebut, ada suara di telinga kanannya. Manusia, rawatlah kotak itu dengan baik. Bukalah, di situ ada petunjuk untuk mengambil sesuatu. Kau akan tahu di mana dan barang apa yang akan kau dapatkan, kata suara di telinga seorang tukang pulung merasa dikagetkan juga dengan ada suara tanpa wujud yang ada di telinga kanan sangat jelas sekali. Lantas orang tersebut dengan polosnya bertanya, "Halo, siapa Anda sebenarnya? Bisa saya tahu? Wujudkan diri Anda yang sebenarnya. Kau akan tahu dalam mimpi. Kau akan mendapatkan petunjuk setelah kau ambil barang tersebut. Kau buka kotak itu sebagai tanda. Di situ ada selembaran kertas menunjukkan peta. Kau akan dapatkan barang itu, dan kau setiap tidur akan dapat petunjuk. Siapakah sebenarnya
kotak wasiat itu, kata suara yang didengar lagi melalui telinga kanan si pemulung tersebut. Singkat kata, setelah semalam si bapak itu bermimpi. Dia mengatakan, kenapa kamu belum mengambil barang tersebut? Bahwa jelas-jelas di dalam kotak itu ada petunjuk untuk mengambil barang tersebut. Kata si suara yang begitu jelas sesuai dengan yang didengar di telinga kanan. Dalam mimpi pun sama. Namun sampai saat itu membuat bertanya-tanya si pemulung, kenapa dia nggak muncul, siapa dia sebenarnya. Lantas di saat tukang pemulung kembali lagi ke tempat semula pada saat dia mengambil kotak, sambil berjalan dia bergumam, bicara sendiri, ada apa ya? Tapi petunjuknya saya nggak paham, ini kemana ya? Lantas dipandu oleh suara kembali tiba-tiba, manusia, kalau kau bingung dengan kertas kode itu, carilah pohon pisang yang terdapat kotak wasiat itu. Kamu melangkah ke kanan kurang lebih 3 meter. Kamu buka tanah itu kurang lebih setengah meter. Kamu akan mendapatkan sesuatu di situ. Lantas seorang pemulung mengatakan kembali, boleh saya minta bantu? Wujudkan diri kamu, saya ingin mengetahui, saya ingin mengenal. Saya masih bingung dari kemarin, kata si tukang pemulung. Saya sudah katakan dari kemarin, kalau saya terwujud di sini akan terlalu banyak makan waktu. Nanti orang lain akan tahu kamu sedang apa. Nanti kau akan tahu lewat mimpi, atau kau bisa ketemu dengan saya kapan saja, tapi di lain waktu. Sudahlah, datang itu yang tadi saya sebutkan. Lantas dia begitu buru-buru datang ke pohon pisang yang terdapat kotak wasiat. Dia melangkah, menghitung 1, 2, sampai 3 langkah. Terdapat satu pohon pisang satunya. Dia gali tanah setengah meter. Ternyata tidak lepas adalah keris luk 3. Dia kaget dibuatnya. Apa yang dimaksud ini ya? Kata orang tersebut mengatakan demikian. Ini sebuah keris. Tapi keris ini memang rapi, masih ada selongsongnya. Lantas dibersihkan oleh orang tersebut. Setelah dibersihkan, dia ingin bukanya, bingung. Dia coba buka pelan-pelan. Begitu sudah 50% keluar, keris itu ditariknya. Tiba-tiba keluar cahaya keris itu. Lantas si abang itu tanpa sadari dia tarik langsung sampai keris itu keluar, ada di tangan kanan si bapak tersebut, pencari barang bekas. Lantas sambil ketakutan, badan menggigil, dia berbicara, siapa kau sebenarnya? Saya takut ini. Suara itu jelas kembali di telinga kanannya. Manusia, kau tidak usah takut. Itu sudah hak kamu. Cahaya itu adalah menandakan bahwasanya keris itu adalah memiliki kodam yang sangat kuat. Terserah Anda. Apa yang Anda mau, kamu tinggal bicara dengan dia, kata suara itu. Lantas tutupnya kembali keris itu di tempat di mana dia punya selongsong. Setelah itu si bapak itu memasukkan keris itu di dalam karung yang dia miliki. Dia berjalan kembali sambil mencari, memungut botol-botol yang ada. Dia selalu berpikir dan berpikir, apa yang terjadi ya? Saya mimpi apa sebelumnya? Tidak. Tapi petunjuk ada. Dan suara-suara di telinga kanan selalu menyapa. Apakah ini bertanda baik atau buruk? Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Lindungilah hamba-Mu kalau memang baik buat saya.
akan saya lanjutkan. Kalau memang tidak, hilangkan ya Allah dari pandangan hamba ya Allah barang ini, dan termasuk suara-suara yang selalu menghampiri di telinga kanan saya. Kasih tukang pulung mengatakan demikian sambil berjalan pelan-pelan sambil mencari botol. Setelah si bapak itu habis sholat malam, ada suara kembali mengucapkan ulang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan spontanitas si bapak tukang pulung yang telah sholat selesai langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf barangkali saya mengganggu, tapi perlu saya perjelaskan, dengan adanya Anda mendapatkan kotak wasiat itu adalah memang sudah menjadi milik Anda. Allah sudah menggariskan itulah pemilik Anda. Lantas si seorang tukang pulung berkata kembali, apa manfaat daripada keris ini dan apa nama keris ini? Saya tidak paham, kata seorang pemulung mengatakan demikian. Lantas suara lagi berbicara kembali, keris itu adalah sebagai perantara, Anda hanya cukup menyimpan saja. Lantas apa nama keris itu? Setahu saya mendengar saja, keris berkodam berarti memiliki nama. Lantas suara itu berkata kembali, keris itu adalah Raja Jin dari Arab Saudi. Bahwasanya penuhnya adalah rajanya jin putih. Lantas dilanjutkan oleh seorang tukang pulung mengatakan, apa manfaatnya? Apakah hanya saya simpan-simpan saja? Lantas suara itu berkumandang lagi, Anda akan tahu reaksi apa yang Anda terjadi mengenai tentang ekonomi Anda. Selang seminggu, si tukang pulung tiba-tiba menjadi seorang yang berhasil di bidang usahanya, lapak, yaitu barang-barang second atau barang-barang bekas. Sedangkan dari seluruh penjuru pelanggan-pelanggan yang mengirimkan barang-barang bekas banyak sekali. Walaupun hanya baru seminggu, begitu menonjol sekali. Dia memiliki keberhasilan yang banyak. Yang tadinya hanya seorang pemulung sekarang jadi bos pemulung. Sudah memiliki mobil, rumah bagus, padahal baru seminggu. Lantas ada sesepuh setempat bertamu di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas tuan rumah tukang pulung yang sudah berhasil menjadi bos pemulung membalas salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak Ustadz. Mohon maaf nih Pak, barangkali kehadiran saya mengganggu. Oh, tidak apa-apa Pak, silakan. Saya bersyukur banget Anda sudah berhasil ya. Awalnya hanya sekedar tukang pulung biasa, sekarang udah berhasil, bahkan Anda menjadi kepala, katakanlah bos daripada lapak tersebut. Bahkan Anda begitu mencuat lebih cepat, perubahannya kehidupan ekonomi lebih baik. Yang tadinya ngontrak punya rumahnya gedung lagi gede, tanahnya luas, mobil ada berapa. Lantas si bos pemulung tadi mengatakan, Alhamdulillah Pak, ini mungkin rezeki dari Allah, sudah waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kata seorang tukang pulung yang sekarang jadi bos. Lantas seorang ustadz pemuka agama tersebut mengatakan, yang terpenting jagalah sholat 5 waktu dan jangan lupa sisihkan 2,5%
untuk orang yang sangat membutuhkan, kata seorang ahli ibadah atau katakanlah pemuka agama setempat mengatakan demikian. Lantas seorang pemulung mengatakan, insya Allah Pak, saya sudah siap. Alhamdulillah, semua yang ada saya dapatkan semata-mata atas izin Allah, rezeki dari Allah. Saya hanya menjaga amanah saja, kata bos pemulung mengatakan demikian. Lantas seorang ahli agama mengatakan, alhamdulillah, kalau memang Anda sudah paham, saya bersyukur. Jadi kehadiran saya hanya itu saja, hanya mengingatkan saja, biar berkah dan lancar terus rezekinya ya Pak ya, kata seorang pemuka agama mengatakan demikian. Ya sudah Pak, saya hanya itu saja yang akan saya sampaikan. Semoga berjalan lancar, rezeki lancar, dan diberi sehat ya Pak ya, kata seorang ahli agama. Salah satu sesepuh setempat mengatakan demikian. Lantas seorang bos pemulung malah dia memanggil, mohon maaf Pak Ustadz, kalau boleh, apakah Pak Ustadz ada waktu sedikit? Oh boleh, ada Pak. Sebetulnya ada beberapa yang perlu saya tanyakan dengan Pak Ustadz. Kalau memang ada waktu, silakan kemari sambil ngopi ya Pak ya. Lantas mereka berdua berbicara dengan sangat serius, terutama bos pulung mengatakan begini Pak, saya tuh mau bertanya sama siapa ya, saya bingung dan saya malu. Kenapa saya harus malu dan bingung Pak? Kalau kita memang tidak bersalah, serahkan diri kepada Allah. Silakan, barangkali saya bisa bantu. Solusinya ada apa? Kata seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas seorang tukang pulung yang sekarang jadi bos mengatakan begini Pak, asal muasal saya tadinya jadi tukang pulung biasa, sekarang saya alhamdulillah saya punya lapak, saya berhasil, bahkan sampai punya anak buah banyak, dan apa yang saya inginkan, saya punya rumah sendiri, saya punya mobil. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, sebulan ini saya sudah lancar memberikan sebagian harta saya yang saya dapatkan. Alhamdulillah, kata Ustadz. Begini Pak, pada saat itu biasaan saya jam 6 pagi paling lambat, saya memungut botol-botol. Tiba-tiba yang biasa saya ambil botol-botol itu di bawah tempat sampah, yang sebelahnya terdapat adalah pohon pisang. Pas saya lagi ngambil botol pertama, saya melihat sekelebat ada cahaya. Akhirnya pas saya dekati di bawah pohon pisang itu, ternyata ada batu permata. Dia kena sinar sedikit, dia bercahaya. Maka di situ saya penasaran. Ternyata sebuah kotak Pak. Begitu saya buka, dia kan sebagian tertutup tanah. Akhirnya kotak itu saya bersihkan Pak. Tiba-tiba ada suara Pak, suruh dirawat, dan dibukalah kotak itu. Di dalam kotak itu ada petunjuk. Tapi sampai semalaman saya merasa dibikin bingung, karena petunjuk itu saya nggak paham. Ternyata di luar dugaan Pak, saya selalu dipandu melalui telinga saya ada suara bahwasanya kalau kamu bingung membaca peta itu, kembalilah ke tempat semula yang kamu dapatkan kotak itu. Lantas saya ikuti kata-kata itu. Lantas saya suruh melangkah 3 langkah dari pohon pertama yang saya dapatkan kotak ini. Di situ saya suruh membuka tanah itu kurang lebih kedalaman setengah meter. Setelah saya buka, ternyata terdapat salah satu buah keris lengkap dengan selongsongnya. Disitulah saya langsung bersihkan keris itu. Lantas saya buka, merasa penasaran. Setelah setengah keris itu saya keluarkan, tiba-tiba keluar cahaya Pak. Di situ badan saya bergetar, ada rasa takut dan penasaran Pak. Saya berusaha sekuat mungkin saya buka full. Nah disitulah ada suara, itu sudah milik Anda, rawatlah, kata suara itu.
Lantas satu demi satu setiap malam saya dapat petunjuk, Pak. Singkat kata, saya seminggu pertama, minggu kedua, dilalanya saya ada aja rezeki, Pak. Melalui kedapatan keris itu, saya mendapatkan kepercayaan banyak orang, akhirnya ya seperti ini, Pak. Lantas seorang pemuka agama, seorang ustaz tersebut mengatakan, memang Pak, semua manusia itu punya jalan. Kita nggak tahu ya, di luar akal sehat. Allah memberikan rezeki di berbagai macam cara. Bukan pada keris itu, tapi itu hanya sebagai perantara. Lantas bagaimana kelanjutannya Pak dengan barang itu, kata seorang ustaz. Jadi keris itu berkodam adalah jin muslim dari Saudi Arabia, kata orang tersebut mengatakan demikian. Lantas seorang ustaz malah dia mendukung, bagus. Kalau yang namanya jin muslim berarti untuk kebaikan, seperti kita melakukan apa yang diberitakan oleh Allah. Yang terpenting jangan pernah Anda menyembah kepada suatu benda atau kepada Allah, itu hanya sebagai perantara, kata seorang ustaz. Lantas dilanjutkan oleh seorang pemulung yang sekarang sudah jadi bos. Iya Pak, saya mengerti hal itu. Terima kasih atas masukannya Pak Ustadz, kata bos pemulung. Lantas tiba-tiba ada tamu datang. Entah dari mana rombongan tersebut mencari-cari si bapak tersebut yang kedapatan keris. Lantas seorang ustadz bertanya, Pak, kayaknya bapak ada tamu, kenal nggak? Kata si bos pulung mengatakan, saya nggak kenal Pak, makanya satu pun saya nggak kenal itu rombongan. Itu kayaknya bosnya paling depan, di belakang mungkin anak buahnya. Lantas seorang ustadz mengatakan, dipersilakan masuk aja, dia mau ngapain, ditanya. Lantas tiba-tiba dia masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas disitulah mereka berbincang-bincang. Ternyata tamu tersebut hanya mengatakan, saya akan membeli tanah ini untuk usaha saya, kata tamu tersebut. Lantas tuan rumah, bos pulung mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak dari mana? Saya nggak kenal. Kenapa Bapak tiba-tiba membeli tanah ini? Tidak semudah itu Pak, mestikan musyawarah dulu. Belum tentu pemilik tanah akan menjualnya. Sementara saya di sini baru, belum lama. Lantas seorang bos yang baru sampai mengatakan, saya akan beli berapapun akan kubayar, katanya. Lantas seorang bos pemulung dengan tegasnya dia mengatakan, mohon maaf Pak, sama sekali tidak ada kenyataan untuk dijual. Anda tahu kondisi ini? Di sini saya adalah penampung barang-barang bekas yang dikenal adalah lapak. Saya lagi buka karir, mudah-mudahan usaha ini lancar. Bukan berarti saya membicarakan tentang masalah jual beli tanah. Barangkali Anda butuh tanah, silakan di tempat lain. Terima kasih Anda sudah sampai di sini, saya bilang gitu, kata si tukang pulung. Lantas seorang ustadz mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak dari mana? Dari awal tadi nggak mengenalkan diri, tiba-tiba to the point mau beli tanah begitu. Mohon maaf Pak atas kehadiran saya, barangkali saya kurang sopan Pak Ustadz. Memang saya diberi amanah oleh bos untuk mencari tanah. Dikasih kesempatan 3 hari. Saya udah pas hari ini 3 hari belum mendapatkan hasil, kata orang tersebut. Lalu seorang ustadz memberikan masukan. Begini saja Pak, Bapak menuju ke depan sana, dekat gardu sebelah kanan, di situ ada tuliskan tanah dijual. Mudah-mudahan cocok Pak. Lantas mereka bergegas menuju di mana seorang ustadz memberikan masukan oleh orang tersebut. Lantas mereka permisi. Lantas si ustadz kembali ngobrol dengan pemilik lapak tersebut. Gimana ya Tat? Tamu datang begitu, ramah tamah dulu ke sopan santun.
tiba-tiba saya mau beli tanah di sini. Lantas seorang ustaz mengatakan, ya sudah Pak, ini salah satu ujian kita Pak, diuji kesabaran. Yang terpenting perilaku dan sikap kita tetap ramah, sopan santun terhadap siapapun sekalipun orang yang kita hadapi kurang sopan. Itu salah satu contoh, kita selalu memberikan contoh kepada yang lain yang memiliki kekurangan. Lantas seorang bos tukang bolu mengatakan, iya Pak Ustaz, saya mengerti. Lantas seorang ustaz mengatakan, Pak, di dalam Bapak ada sesuatu Pak. Kata seorang ustaz mengatakan demikian. Yang mana Pak? Kata bos pulung. Coba dengarkan Pak. Bapak mendengarkan nggak? Iya. Coba lihat ke dalam. Tiba-tiba anaknya si bapak tersebut yang bos pulung tanpa sengaja mengetahui salah satu keris yang ditemukan, dibukanya oleh dia, disangkanya mainan, namanya anak di bawah umur ya. Si keris itu sudah nancap yang ada di perutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata si ustaz menyebut demikian. Bagaimana terjadinya Pak? Kok tiba-tiba si anak-anak begini? Kenapa Bapak sembarangan meletakkan keris bertuah? Ini membahayakan Pak. Ini sudah memakan korban anak Bapak. Bagaimana? Si Bapak itu sejadi-jadinya menangis histeris sementara istrinya tidak ada di tempat, sedang keluar belanja. Sedangkan anaknya yang besar-besar sedang sekolah. Lantas disitulah si keris itu dicabutnya oleh si bapaknya. Namun dia tidak mampu. Lantas si ustaz membantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mendoakan si anak itu sambil mencabut di mana keris itu nancap di dalam perutnya. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk mengambil sesuatu benda keris yang menancap di perut si anak ini. Apabila memang ada sesuatu gaib yang ada di keris ini, jagalah kami ya Allah. Ini sudah makan satu korban, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi, kata seorang ustaz berdoa sambil mengatakan demikian. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tercabutlah keris tersebut, lantas dibersihkan, dimasukkan ke selongsong yang dia miliki si tukang pulung tersebut. Lantas si anak itu sementara ditutup dan melaporkan kepada Pak RT ada salah satu anaknya meninggal dunia. Diumumkan oleh masyarakat merasa dikejutkan dengan adanya bos pemulung, keluarganya ada yang meninggal. Lantas begitu seorang bos pemulung mengatakan, Pak Ustadz, bagaimana urusannya Pak Ustadz? Saya jadi takut Pak Ustadz. Kok malah jadi anak saya jadi korban begini? Yang pertama gini Pak, kalau kita memiliki benda bertuah, jangan sembarangan ditaruh. Apalagi anak kecil kan nggak ngerti Pak, ngertinya mainan. Disitulah ya barangkali memang sudah digariskan Pak, bahwa Bapak memiliki keberhasilan, tapi di satu sisi menerima kepahitan, yaitu nyawa anak Bapak melayang. Pokoknya si Bapak itu menangis sejadi-jadinya, merasa penyesalan. Bapak tidak usah menyesal. Ini sudah digariskan oleh Allah. Ikhlaskan kalau anak Bapak sudah meninggal. Memang saya sendiri merasakan meninggal anak Bapak tidak sewajarnya, yaitu melalui keris itu yang nancap di dalam tubuhnya. Lantas seorang bos pemulung mengatakan, Pak, bagaimana saya minta tolong nggak? Tolong simpan keris itu sementara di Bapak, agar saya merasa tenang Pak. Kalau memang begitu adanya, saya akan bantu Pak. Saya akan komunikasi dengan kodamnya agar tidak pernah memakan korbannya lagi. Iya Pak, terima kasih Pak.
Setelah seorang ustadz kembali ke rumahnya, dengan khusyuknya dia berdoa, komunikasi dengan kodam yang ada di keris tersebut. Tiba-tiba si kodam itu keluar yang berupa jin muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda membunuh anak orang? Sedangkan Anda mengatakan adalah jin muslim. Apa maksud Anda? Ini tidak bedanya dengan ngiprit. Si bapak itu sudah berhasil, tapi di satu sisi nyawa anaknya melayang karena engkau. Dia sambil tertawa, sambil berbicara, saya tidak terima kalau kodamnya dimain-mainkan oleh anak kecil itu. Tapi anak kecil itu adalah anaknya, dia tidak tahu apa-apa. Sekarang begini saja, akan saya musnahkan engkau kembali ke asalnya, kata si seorang ustadz mengatakan demikian. Secara Islami, engkau sudah menyalahi hukum, tidak bisa menjaga amanah. Dia malah tertawa, tiba-tiba kebalikannya, dibilang jin muslim, tapi seperti kayak jin kafir begitu. Kalau memang Anda memang jin muslim, tidak semestinya seperti itu. Bahkan bicara pun sopan dan santun, seperti layaknya manusia yang memiliki pendidikan agama dengan baik. Sekarang juga saya akan paksakan kamu, saya lenyapkan di mana kamu punya rumah di keris ini. Saya akan hilangkan, keris ini akan saya normalkan, dan kau harus kembali ke asalnya. Bukan di sini tempatnya, akan memakan korban. Tiba-tiba si keris itu dipegangnya oleh seorang ustadz. Lenyaplah sudah. Kodam tersebut kembali ke asalnya. Demikianlah saudara, satu demi satu hasil penelusuran seorang ayah Saddam mengenai kotak wasiat berakhir dengan merenggut nyawa seseorang. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.